semuanya, kembali lagi bersama saya Mario Franzina. Saya di sini akan memaparkan atau membacakan materi mengenai jasa-jasa perbankan. Berikut uraian materinya. Yang pertama, jasa perbankan yang pertama adalah RTGS. RTGS itu adalah Sistem Real Time Gross Settlement atau disingkat dengan RTGS dalam bahasa Indonesianya ialah penyelesaian akhir transaksi pembayaran individual seketika. Bank Indonesia atau BI sejak 17 November tahun 2000 mulai memperkenalkan sistem baru ini dalam transfer dana yaitu RTGS. Sistem RTGS ini sendiri merupakan suatu sistem yang mengatur aktivitas transfer dana dalam mata uang rupiah dan dalam jumlah besar. RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System atau disingkat HVPS atau transaksi bernilai besar, yaitu transaksi dengan nominal 100 juta ke atas dan bersifat segera atau urgent. Sistem RTGS memberikan banyak manfaat. Selain berfungsi meningkatkan kepastian penyelesaian akhir, setiap transaksi pembayaran yang berarti mengurangi risiko penyelesaian akhir. RTGS juga menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktis, cepat, efisien, aman, dan handal. Di samping itu, RTGS yang dilengkapi dengan mekanisme sentralisasi rekening giro menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan aktivitas pengelolaan dana, baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Bagi otoritas, informasi mengenai pengelolaan dana perbankan menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan early warning sistem pengawasan bank. RTGS didesain untuk memastikan penyelesaian akhir dapat dilakukan secara gross settlement, real time, final, dan irreversible. Penyelesaian transaksi RTGS dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian real time terbatas pada proses pengiriman transaksi dari peserta pengirim kepada Bank Indonesia untuk diteruskan kepada peserta penerima. Sementara itu, waktu penyelesaian akhir transaksi transfer nasabah pada rekeningnya tergantung dengan kondisi dan standar sistem pemrosesan, pengiriman, dan penerimaan transaksi di internal peserta. Sehingga dapat saja terjadi perbedaan waktu antara penyelesaian akhir pada RTGS dengan penerimaan transfer dana pada rekening nasabah. BI sebagai penyelenggara atau operator sistem RTGS dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara memiliki tanggung jawab antara lain yang pertama menyelenggarakan RTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman, dan handal. Terus yang kedua, memberikan penjelasan kepada peserta mengenai risiko finansial sehubungan keikutsertaannya dalam sistem RTGS dan peserta harus mengelola risiko tersebut. Dan yang ketiga, memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk menerima laporan internal audit terkait penyelenggaraan RTGS oleh peserta. Dalam penyelenggaraan sistem RTGS, penyelenggara menyediakan infrastruktur dan pelayanan kepada peserta antara lain meliputi yang pertama, infrastruktur dan fasilitas untuk penyelenggaraan sistem RTGS antara lain perangkat keras, aplikasi software, jaringan komunikasi data, fasilitas dial-up, dan fasilitas pendukung lainnya. Terus yang kedua, help desk untuk membantu peserta dalam menghadapi kesulitan operasional. Yang ketiga, memberi pelatihan kepada peserta. Yang keempat, memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan atau darurat dan melakukan uji coba secara berkala dengan melibatkan peserta. Yang kelima, mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok pengguna atau user group. Selanjutnya adanya peserta RTGS. Peserta RTGS itu terdiri dari seluruh bank dan lembaga selain bank. Keanggotaan peserta RTGS dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta yang dapat mengirimkan transaksi RTGS dengan menggunakan identitas sendiri. Sedangkan peserta tidak langsung dapat mengirimkan transaksi RTGS dengan menggunakan identitas peserta langsung.
Hubungan hukum antara peserta dengan Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem RTGS tertuang dalam perjanjian penggunaan sistem RTGS. Dalam perjanjian tersebut diatur berbagai klausula mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara peserta dan penyelenggara sistem RTGS. Di samping ketentuan dan perjanjian antar peserta dan penyelenggara yang menjadi landasan penyelenggaraan keseharian RTGS, terdapat pula hal-hal teknis yang diatur dengan menggunakan bylaws RTGS. Ketentuan dalam bylaws merupakan kesepakatan teknis antar peserta yang belum diatur dalam ketentuan BI ataupun dalam perjanjian. Dalam pengisian instruksi transfer, peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai prinsip pengenalan nasabah dan aturan mengenai tindak pidana pencucian uang. Untuk itu, identitas mengenai data nasabah pengirim dan penerima transfer melalui RTGS harus diisi secara lengkap dan benar. Sekian penjelasan mengenai jasa perbankan RTGS. Terima kasih.